Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat kaligrafi semuanya dimanapun berada? Saya 2 minggu ini, bahkan 3 minggu ini sempat mengadakan sempat menempuh perjalanan bersafar lah, mulai dari ke negara tetangga Malaysia menghadiri atau diundang dalam penyerahan hadiah juga seminar. Kemudian di seminar ini ketemu orang-orang hebat. Ada khatatun, para kaligrafer daripada Indonesia, Malaysia, dan beberapa lainnya. Kemudian setelah dari Malaysia, sempat juga pergi ke Palembang untuk mendatangi event nikahan daripada keluarga. Qadarullah, di situ kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa bahwa Allah mempertemukan saya pribadi dengan beberapa kaligrafer hebat ya. Yang mana di sini saya menemukan pelajaran penting dalam lingkup kaligrafi tentunya. Dan momen ini memang saya pakai untuk sharing kepada teman-teman semuanya. Saya menemukan atau merasakan sesuatu yang menjadi hikmah atau pelajaran penting ketika bertemu para kaligrafer tadi. Bahwa ketika melihat pergerakan mereka, melihat kiprah, itu ternyata memang sudah sangat bisa menjadi contoh bagi para kaligrafer lain. Beberapa sempat saya lihat seperti Ustadz Ahmad Faris daripada negara Turki yang kemarin sempat menjadi pemateri dalam seminar di Sabah, Malaysia. Beberapa termasuk ada Ustadz Isep, ada Ustadz Didin dan lain sebagainya. Kemudian saya ke Palembang bertemu dengan penulis mushaf Bait Al-Akbar, Bait Quran Al-Akbar, mushaf dengan segitu besarnya, luar biasa. Saya memperhatikan ketika beliau itu sharing sama kita, bahwa yang dia buat itu atau yang masing-masing mereka buat itu karyanya adalah karya yang semuanya saya bilang fenomenal. Kemarin kita lihat Ustadz Ahmad Faris, beliau membawakan beberapa tulisan-tulisan yang Masya Allah luar biasa. Ada khutbatul wada yang dibuat seindah mungkin, kemudian sewibawa mungkin karya itu. Kemudian orang-orang yang saya berjumpa kemudian sudah membuat karya besar seperti mushaf Al-Quran, menulis mushaf, kemudian karya yang besar termasuk tadi yang disebutkan Al-Quran Al-Akbar Palembang itu. Pertanyaannya itu, apakah atau apa dorongan mereka? Apa dorongan mereka membuat itu? Ternyata ya terlihat daripada yang mereka sampaikan dan kita pahami bahwa mereka membuat karya-karya itu memang sebagai, ini kalau tafsiran saya, sebagai sumbangsih, sebagai persembahan, khidmat untuk umat, untuk masyarakat gitu. Kaitannya tentu dengan agama ya, dengan agama Islam. Karena yang dibuat ini adalah ayat-ayat suci, tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya. Kemudian ada hal yang terpenting dalam hikmah daripada perjumpaan saya dengan beliau-beliau ini adalah
bahwa mereka itu membuat karya tidak hanya dan tidak melulu ketika ada perlombaan. Tidak ketika hanya dalam konteks bisnis, konteks jual beli, kalau jual beli karya ya tentunya. Kemudian konteks apa itu ya lomba ya, lomba-lomba nasional ataupun internasional. Mereka tidak ada di karya-karya besarnya itu tidak ada dorongan itu. Nah, berarti menurut saya tentu ini juga spirit bagi saya pribadi juga sharing hal ini dengan teman-teman semua yang menonton, bahwa mereka ini sudah menjadi seorang kaligrafer yang tingkatannya itu sudah keterpanggilan, sudah ingin berkhidmat kepada masyarakat Islam ya, kepada umat, bahwa ini loh persembahan saya. Jadi pertanyaan bagi kita itu yang para penulis ini, penulis kaligrafi ini, bahwa kalau tidak ada lomba, kalau tidak ada event lomba, momen-momen transaksi jual beli karya atau sebagainya, pertanyaannya apakah kita masih mau menulis kaligrafi gitu. Jadi kalau nggak ada event-event lomba, pameran, atau dorongan-dorongan lain, apakah kita masih mau berkarya? Nah, ini pertanyaannya. Dan ini memang menjadi renungan ya pastinya. Menjadi renungan kita semuanya, bahwa kapan kita akan membuat karya yang fenomenal? Kapan kita akan membuat inovasi yang luar biasa? Karya yang menjadi persembahan hebat bagi umat, ya, dikhidmatkan kepada umat. Kita lihat penulis-penulis mushaf, Masya Allah, guru-guru kita semuanya, ya, itu semua, bahkan saya lihat di prosesnya itu sangat sakral. Dia sangat benar memurnikan niatnya masing-masing untuk membuat atau menulis mushaf itu. Nah, jadi ini jadi renungan bersama ya kalau menurut saya. Jadi perjalanan atau safar yang kemarin saya jalani, kemudian bertemu dengan beliau-beliau itu, mendorong kita semua ya. Saya bicara seperti ini juga motivasi dan nasihat buat saya sendiri, bahwa kapan kita akan membuat karya yang luar biasa, yang itu tanpa ada dorongan-dorongan yang sifatnya sifatnya ya mungkin ada pengharapan ya, kayak lomba kan biasanya mengharapkan ada sisi-sisi untuk mengharap kemenangan. Kemudian kalau pameran juga sama kan, mengharapkan ada yang mau membeli karyanya misalnya. Kemudian transaksi jual beli jelas lah ya, ada uang yang didapat dan sebagainya. Nah, dari beliau-beliau inilah kita belajar bahwa seorang kaligrafer ini ternyata perlu berkhidmat gitu, perlu inovasi, punya inovasi tinggi, punya cita-cita yang luar biasa dengan kaligrafinya itu, untuk melakukan banyak hal yang baik-baik seperti berdakwah, kemudian mensyiarkan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Nah, ini nilai yang sangat penting ya, hikmah juga bagi kita semua. Sekali lagi, mungkin saya bertanya kepada diri saya sendiri juga, kita tanyakan kepada teman-teman semua para kaligrafer yang di era sekarang ini, ketika tidak ada lomba, ketika tidak ada pameran, tidak ada transaksi jual beli karya, apakah kita tetap mau berkarya dan menuliskan ayat Al-Quran dengan kaligrafi, dan apakah kita mau berkhidmat? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.